Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani bersama rekan-rekan saya yang bernama Risma Rohmawati, Baidila Nurmaila Nasari, Mela Anggraena, dan Nadia Hana Andini. Kami akan melakukan wawancara dalam memenuhi tugas akhir berupa mini riset dengan judul Tugas Kelompok dalam Perspektif Mahasiswa. Dalam kehidupan perkuliahan, dosen tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga melatih kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama melalui berbagai tugas kelompok. Namun, setiap mahasiswa memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda mengenai pelaksanaan tugas kelompok. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pandangan mahasiswa terhadap tugas kelompok, kami akan melakukan wawancara beberapa narasumber yang akan berbagi pengalaman dan pendapat mereka terkait hal tersebut. Kalau boleh jujur, pas pertama kali mendengar pengumuman tugas ini dikerjakan secara berkelompok, apa reaksi atau emosi pertama yang muncul di pikiran kamu? Yang pertama sih senang karena bisa berkumpul bareng teman. Yang kedua rasa agak kecewa karena tugas kelompok itu ada yang kerja, ada yang tidak juga. Biasa aja sih, kayak kelompok gitu. Kalau aku sih langsung kayak aduh dapat siapa ya gitu orang-orangnya gitu. Kalau dipilihin itu agak deg-degan sih karena kan nggak semuanya kerja. Nah kalau milih sendiri itu pasti kan kita bisa tahu mana aja yang kerja mana yang enggak gitu. Jadi kalau dosennya bilang kerja kelompok tapi kalau dipilihin ya udah gitu. Kamu lebih suka tim yang anggota yang dipilihkan oleh dosen atau pilih sendiri? Apa alasannya? Sendiri sih, karena kita bisa memilih teman yang emang mau kerja dan emang mau gerak gitu. Kan kalau dipilihin dosen kan ada yang tidak mau kerja, tidak mau gerak seperti itu. Sendiri. Karena lebih tahu karakter teman-teman gitu loh. Kayak kan kalau kita kelompok itu kan kadang membebankan ke satu atau dua orang. Jadi aku pikir lebih milih sendiri itu lebih efisien untuk memelancarkan tugasnya. Pilih sendiri karena kita tahu kualitas teman kita sendiri gitu. Jadi memudahkan kita untuk mengerjakan tugas. Bagaimana biasanya pembagian tugas di dalam kelompok kamu selama ini? Apakah selalu adil atau seringkali bertemu pada 1-2 orang saja? Adil sih, sedikit sih lebih tepatnya. Karena sebagian dosen ada yang tahu kalau orang ini mau gerak atau mau mencari materi, dan ada sebagian dosen yang tidak tahu kalau orang ini pemalas gitu. Seperti itu. Adil. Kalau menurut pembelajaran kali ini kayaknya adil terus, soalnya teman-teman kelompok aku kerja semua walaupun kadang harus disuruh-suruh dulu. Kalau kita harus kamu cari ini baru mereka kerja. Kalau kayak nggak kayak gitu nggak kerja, pasti tumpuk 1-2 orang. Tapi alhamdulillah kali ini adil terus. Biasanya sih cuman bertumpu 1 orang 2 aja ya. Karena kalau di grup misalnya kita ngomong cariin ini dong, tapi responnya tuh kurang gitu. Jadi kayak udah males gitu mau ngomong lagi. Jadi yang ngerjain saya atau enggak sama teman satunya, kalau enggak saya sendiri gitu. Yang penting jadi. Manfaat terbesar apa yang paling kamu rasakan saat mengerjakan tugas secara berkelompok dibanding sendirian? Manfaat terbesar, jago bermain Word. Karena di sebagian kelompok saya terus yang bermain Word, yang mengerjakan tugas di Word, di Excel, seperti itu. Saya juga jago public speaking karena setiap tugas kelompok saya terus yang sebagai moderator, seperti itu. Manfaat yang aku rasain itu kayak tugasnya tuh jadi lebih mudah. Terus karena kan ada tukar pikiran gitu kan, harusnya harus pakai ini atau pakai itu. Terus tuh meringankan tugas kita juga, ada tugas individu atau tugas kelompok. Kan kita kan cari bagian kita ya. Terus bilang sama teman-teman, nanti aku kirimnya ntar malam ya, soalnya ngerjain tugas individu dulu gitu. Manfaatnya kita lebih tahu banyak hal ya. Misalnya saya nggak tahu nih buat makalah, teman saya lebih tahu. Jadi saya bisa belajar gitu, 50-50 lah. Jadi nggak terlalu berat gitu daripada individu. Apakah tugas kelompok efektif dalam membantu Anda memahami materi? Efektif sih. Karena kan di perkuliahan itu tidak selalu dosen yang menjelaskan, kita harus mencari sendiri gitu. Sepertinya efektif, sangat efektif.
membantu, soalnya kadang kalau aku nggak ngerti aku bisa tanya tim kelompok aku, ini sebenarnya kita ngejelasin apa sih, maksudnya gimana gitu. Jadi mereka bisa menjelaskan pakai bahasa mereka yang menurut aku bisa aku ngerti. Efektif karena nggak semuanya kita tahu, kadang lebih paham dari teman daripada materi dari dosen. Apa tantangan atau konflik terbesar yang paling sering kamu hadapi saat kerja kelompok? Temen yang tidak mau bergerak atau numpang nama doang. Karena ada sebagian temen yang emang maunya numpang nama, tiba-tiba presentasi selesai seperti itu. Tantangannya itu tuh kalau kita satu tim sama orang yang bener-bener sibuk tuh kan, teman-teman kita tuh ada yang kerja tuh ya, kita tuh harus kayak ngemis waktu, padahal nilai kelompok juga yang diambil individu. Itu tuh kalau menurut aku tantangan yang terbesar yang selama ini aku hadapi. Terus kadang itu dong, tugas kelompok kita datanya minggu depan gitu, jangan hilang tanggung jawab gitu. Kurangnya komunikasi sama teman, terus itu banyaknya ketidakcocokan sikap mungkin. Cuman itu sih. Bagaimana cara kamu atau kelompokmu biasanya menghadapi anggota yang kurang berkontribusi? Kayaknya kita itu harus, kalau kelompokku kan misalnya ada 5 orang. Itu tuh dibagi bagiannya. Ada yang mencari materi, mengerjakan tugas, presentasi, makalah, atau moderator dan per materi, seperti itu. Kalau aku sama kelompokku itu kadang diancam, kalau kamu nggak mau kontribusi ya udah resiko tanggung sendiri, nama kamu nggak ada di PPT atau makalah, ya udah nilai-nilai kamu yang harus mengejar-ngejar dosen gitu. Biasanya kami ajak dulu dia mencari materi atau menghafal materi, cuman kalau dia nggak mau, kami menghapus namanya dari kelompok gitu. Menurutmu, apakah sistem penilaian tugas kelompok dari dosen selama ini sudah objektif dan adil bagi setiap individu di kelompok? Sebagian dosen sih adil, karena dosen itu tahu yang cara penilaiannya itu beda. Misalnya yang ini terlalu banyak omong tapi tidak bermakna, nilainya agak kecil, tapi yang satunya sedikit ngomong tapi langsung to the point gitu. Nah, seperti itu nilainya akan semakin bagus, seperti itu. Kalau menurut aku kurang adil ya, karena kayak walaupun siapa sih yang nggak bisa buat PPT gitu, terus kadang tuh dosen tuh melihat bagaimana cara kita menilai di depan, padahal cara kita menjelaskan di depan, padahal yang berkontribusi di belakang itu belum tentu orang yang pintar berbicara itu. Soalnya kalau dinilai dalam cara kita penyampaian materi itu semua juga bisa belajar, tapi ada tuh kita rekan timnya, dia pemateri, dia menguasai materi, tapi dia itu nggak ada kontribusinya, nyari materi enggak, memahami materi enggak, tapi dia seolah-olah dia yang gitu yang buat PPT, terus buat cari materi, karena dia bisa gitu loh public speakingnya gitu. Menurut aku kurang adil. Adil sih, karena kalau dosen kami itu menilainya secara individu walaupun kelompok, tapi penilaiannya tuh sesuai yang kita pahami gitu. Kalau ditanyakan pasti ditanya satu-satu kan, jadi sesuai yang kita pahamin aja, nggak cuman yang ngebaca banget gitu. Jika diberi kesempatan oleh dosen untuk memilih tugas kelompok atau tugas individu, manakah yang akan Anda pilih? Individu, karena kita fleksibel, terus kita bisa mengerjakan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Mau itu tengah malam, deadline 30 menit. Menurut saya individu yang paling bagus daripada kelompok. Kalau aku tergantung tugasnya. Kalau tugasnya agak butuh ekstra, aku pilih kelompok, karena tadi kadang meringankan tugasnya juga kan. Kalau masih bisa aku lakuin, ya udah aku pilih individu. Saya lebih milih tugas individu kalau dipilihin kelompoknya. Alasannya karena individu lebih efektif aja, nggak ribet ngajak-ngajak orang lain gitu. Terakhir ya, apa saran atau harapan kamu untuk para dosen dalam memberikan dan mengelola tugas kelompok agar tidak menjadi beban psikologis bagi mahasiswa? Harusnya dosen itu memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk memilih kelompok tuh. Biar dia tuh tahu kan kalau tugas ini berat. Nah, harus kelompok yang bagus juga, seperti itu. Bukan yang dipilih, karena dipilih itu biasanya kelompoknya jelek-jelek, seperti itu.
Kalau saran aku penilaiannya itu dilihat, ditanya dulu sebenarnya ini kontribusi semua atau enggak. Jangan bilang kalau misal dia pembawaannya tuh bagus tapi dia itu paling susah diajak kerja kelompok, paling susah diajak kontribusi saat mengerjakan itu. Jadi harus ditanya dulu. Soalnya kan dia emang bisa public speaking, tapi dia itu alasannya sibuk, terima jadi aja gitu loh. Jadi dosen-dosen tuh harus tahu ini ke waktu ngerjain ini ada gitu teman-temannya gitu. Sarannya kalau membagi kelompok itu melihat kualitas dari muridnya gitu, karena jangan disamaratakan sesuai absen, karena kalau begitu berasa nggak adil gitu, ada yang pintar semua isinya, ada yang nggak ada kontribusi sama sekali, jadi itu kurang efektif gitu kalau membaginya sesuai absen. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu dalam riset mini kami. Sekian wawancara yang kami lakukan untuk memenuhi tugas mini riset kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.